keuntungan besar sekali bagi orang yang bersyukur. Dengan harapan bahwa setelah kita mempelajari ini, kita makin termotivasi, makin terdorong untuk bersyukur kepada Allah. Karena biasanya kita ini mau berbuat sesuatu, kalau setelah perbuatan itu kita mendapatkan hasilnya insentif atau keuntungan yang kita peroleh. Kalau kita tidak melihat bakal ada keuntungan yang kita bisa peroleh, maka harapan itu, tidak adanya harapan itu membuat kita kurang berantusias atau tidak termotivasi untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari kita pelajari seberapa besar sih keuntungan kita kalau kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah berulang kali menganjurkan kita untuk bersyukur kepadanya atas kenikmatan-kenikmatan yang Dia telah berikan kepada kita. Tapi sebenarnya Allah tidak berkepentingan dan tidak mengambil untung sama sekali dari syukur kita kepadanya. Jadi kalau kita membaca, mendengar, mempelajari bahwa Allah ini menyuruh kita bersyukur, itu sama sekali tidak ada kepentingan bagi Allah. Semua hasilnya hanya untuk kita sendiri. Dan kalau ada orang yang tidak mau bersyukur, dia sendiri yang rugi. Kerugiannya itu tidak hanya tidak memperoleh kesempatan memperoleh keuntungan itu, tapi justru mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup di dunia maupun besok di akhirat. Logikanya bisa kita pelajari. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, hidupnya biasanya sulit. Setidak-tidaknya dia akan banyak keluh kesah dalam hidupnya. Jadi bersyukur itu banyak menguntungkan kita, dan kita biasanya mau berbuat sesuatu kalau ada keuntungannya. Dan kita yakini bahwa Allah tidak punya keperluan untuk syukur kita. Seandainya pun semua orang di seluruh dunia tidak bersyukur dan tidak menyatakan terima kasih kepada Allah, dia tidak terpengaruh apapun. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Musa yang dikutip oleh Allah di surat Ibrahim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari Allah. Kata mengingkari ini bisa dua arti. Satu, mengingkari keimanan, satu lagi mengingkari nikmat pemberian Allah. Jadi kafir itu bisa kafir bisa menjadi lawan kata dari iman, mukmin, dan kafir bisa menjadi lawan kata dari syukur. Di dua arti itu bisa masuk di sini. Jadi seandainya seluruh orang di muka bumi, artinya di seluruh dunia ini, kafir, mengingkari tidak beriman kepada Allah maupun mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah, semuanya, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha tidak membutuhkan dan maha terpuji. Saya mengartikan laghani itu sebagai maha tidak membutuhkan, karena ghani adalah kebalikan dari fakir. Fakir artinya bukan miskin. Fakir artinya membutuhkan. Kalau membutuhkan berarti ghani artinya tidak membutuhkan. Cuma untuk diterapkan pada manusia, orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain itu biasanya orang yang dia sendiri mempunyai cadangan yang banyak. Karena punya cadangan yang banyak, maka dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, karena mempunyai cadangan yang banyak, orang-orang menyebutnya dia orang kaya. Allah itu kaya. Allah tidak membutuhkan
bantuan siapapun, karena Allah mempunyai cadangan yang luar biasa, dan sebenarnya cadangan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah menciptakan cadangan berupa natural resources, semuanya itu hanya untuk kepentingan manusia. Jadi meskipun Allah menganjurkan kita, Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita. Semua keuntungan yang kita peroleh dari rasa syukur itu kembali kepada kita sendiri. Allah menganjurkan kita bersyukur bukan untuk kepentingan Allah semata-mata, tapi semata-mata karena kasih sayangnya kepada kita, agar kita bisa menikmati buah atau keuntungan dari bersyukur. Keuntungan itu begitu besar dan bisa kita nikmati baik saat kita masih hidup di dunia maupun kita ketika dibangkitkan kembali di alam akhirat. Karena itu sangat disayangkan kalau kita tidak menikmatinya. Jadi kalau kita pandai bersyukur, kita akan berbahagia dunia akhirat. Keuntungan-keuntungan itu insya Allah akan kita bahas mulai dari keuntungan yang paling besar sampai ke keuntungan yang lebih kecil. Saya memulai dengan yang paling besar, karena yang kecil-kecil itu hanya bagian dari yang paling besar. Karena itu saya lebih suka mulai dari yang besar, nanti kita ke yang detail-detail, yang kecil-kecil yang merupakan bagian. Ya. Dan kenikmatan yang kecil-kecil itu adalah, atau keuntungan yang kecil-kecil itu adalah konsekuensi dari yang paling besar. Keuntungan yang paling besar adalah memperoleh ridho Allah. Ridho itu artinya senang dan puas. Jadi keuntungan yang besar adalah kita mendapatkan ridho Allah, yakni Allah bersedia menerima dan bahkan senang terhadap kita yang bersyukur terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka mentaatinya dengan melaksanakan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apapun yang Dia larang. Saya kutipkan lagi, di sini ada kata Allah tidak membutuhkan, tetapi ada kata ridho. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kalian mengingkari, Allah tidak butuh pada kalian. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak ridho kalau hamba-hambanya itu mengingkari, baik mengingkari keimanan maupun mengingkari kenikmatan. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka Allah akan ridho kepadamu. Jadi kalau kita sering mengatakan aku ingin mencari ridho Allah, maka cara yang paling gampang sebenarnya, yang paling gampang dan paling strategis adalah bersyukur. Gampang karena itu kita mulai dari perasaan kita, apresiasi kita kepada Allah dan pemberiannya, kemudian kita menyatakannya rasa terima kasih itu dengan lisan maupun dengan perbuatan. Oleh karena itu mari kita usahakan kita bersyukur supaya kita mendapatkan ridho Allah. Jika kita sudah memperoleh ridho Allah, maka ridho Allah akan menjadi kunci dari segala kebaikan dan kebahagiaan, dan sekaligus menjadi perisai dari segala keburukan dan kesengsaraan. Jadi mesti ada dua sisi. Keuntungan itu, satu, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Yang satu lagi, kebalikan dari itu, menolak atau menjadi perisai dari segala keburukan dan kesengsaraan. Misalnya, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka tidak mungkin Allah akan menyiksa kita di neraka. Bagaimana Allah menyiksa kepada orang yang Dia memang ridho kepadanya? Nggak mungkin. Artinya kita akan dijauhkan dari kemungkinan masuk neraka. Bagaimana menjauhkan? Menjauhkannya itu tidak ketika di akhirat, dimulai dari sini. Orang yang bersyukur kepada Allah
itu Allah lalu menjaga supaya orang itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena pelanggaran-pelanggaran itu menjerumuskan dia ke neraka. Jadi kalau misalnya aku mau berterima kasih tapi karena aku berterima kasih lalu berbuat seenaknya sendiri, nggak bisa. Itu berterima kasihnya masih bohong. Berterima kasih yang bohong pasti diikuti dengan ketaatan. Nah, kalau taat, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran. Dan kalau dia tidak melakukan pelanggaran, maka dia tidak akan disiksa. Ya, jadi nomor satu, yang paling besar adalah mendapat ridho Allah. Kemudian implikasi dari mendapatkan ridho Allah adalah kita akan terbebaskan dari siksa di dunia maupun siksa neraka. Tapi yang ditekankan di sini adalah siksa neraka. Ayatnya jelas. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Bagi yang mempelajari bahasa Arab, kata ma di sini bisa dianggap sebagai istifham, kata untuk menunjukkan pertanyaan, artinya apa atau mengapa. Di sisi lain, bisa juga ma ini dianggap sebagai kalimat negatif, kata negatif, kata yang menidakkan. Jadi artinya tidak. Terjemahan yang ada di depan kita ini mengartikan ma di sini sebagai kata tanya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Nah, pertanyaan ini jawabannya pasti tidak. Gitu. Oleh karena itu, ini bisa diartikan sebagai kalimat berita, bukan kalimat pertanyaan, tapi ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Kita manusia kalau bersyukur kepada Allah disebut syakir. Dan Allah ketika membalas kita, Allah juga disebut syakir. Di ayat ini, Allah itu bersifat syakir. Nah, kalau kita syakir, maka kita menyatakan apresiasi kita kepada Allah atas pemberiannya, dan kita menyatakan berterima kasih. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah syakir, setelah kita berterima kasih, Allah menerima apresiasi kita, dan Allah membalas kita dengan balasan yang lebih banyak. Bukan hanya sekedar membalas dengan yang setimpal, tapi membalas dengan yang lebih banyak. Maka Allah itu syakir. Tentu Allah tidak akan menimpakan siksaan kepada orang yang diridhoinya, karena siksaan hanya ditimpakan kepada orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu mereka yang memang memilih untuk menyiksa diri. Seperti misalnya dinyatakan oleh Allah, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Mereka tertimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau ada seseorang menimpa nasib buruk, cek dia telah berbuat apa. Misalnya, orang yang di hari tuanya itu kesepian, kemudian dia sengsara, bahkan dia bisa depresi karena tidak ada orang yang di dekatnya, tidak ada orang yang mau menungguinya dan sebagainya, dan dia khawatir atau bahkan merasa tidak ada yang menolong. Cek apa yang salah dari dia. Seringkali orang yang semacam itu dulu waktu mudanya sombong, atau bahkan mengambil hak orang lain. Ya, yang saya pernah mendapatkan cerita berkali-kali, ada orang yang kaya raya,
di hari tuanya sengsara, dia rumahnya besar, tapi dia karena sudah sakit-sakit, dia tidak punya penghasilan, dia tidak bisa makan, kalaupun bisa makan, dia tidak bisa berjalan. Sehingga kalau dia itu misalnya ada orang yang datang memberi dia uang, dia harus memanggil orang yang lewat, tolong aku belikan itu. Padahal dia punya beberapa adik yang kaya, tapi tidak pernah mau menengok, tidak pernah mau bertanya tentang nasibnya dan sebagainya. Karena apa? Dia kaya raya itu karena dulu merampas hak waris dari adik-adiknya itu. Maka adik-adiknya nggak mau datang. Ngapain? Rasain aja begitu. Jadi dia kesepian itu karena perilakunya sendiri. Nah, itu hanya sekedar salah satu contoh. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk menimpa seseorang, cek wa ma fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, maka menimpalah kepada mereka hal-hal yang buruk dikarenakan apa yang mereka lakukan. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Demikian pula orang-orang yang zalim di antara mereka itu akan tertimpa keburukan dari apa yang mereka lakukan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Mu'jiz itu bisa berarti melepaskan diri, tapi bisa juga berarti mengalahkan terhadap hal yang buruk yang menimpa dia. Misalnya dia sakit, dia tidak bisa mengalahkan sakit itu. Yang saya bilang tadi kesepian, dia tidak bisa mengalahkan kesepian itu karena itu akibat dari perilaku dia sendiri. Kenikmatan yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah ketentraman hati. Orang yang bersyukur kepada Allah pasti telah ridho atas keputusan-keputusan Allah. Jadi syukur itu satu tahap lebih maju atau lebih tinggi daripada menerima ketentuan Allah. Kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan sebanyak jumlah tertentu, kemudian kita bisa menerima dan kita itu senang dengan memanfaatkan itu, maka itu namanya menerima pemberian Allah yang disebut ridho, atau ada istilah lain qanaah. Qanaah itu sikap menerima apa adanya, ya. Sikap menerima apa adanya. Nah, orang yang bersyukur kepada Allah pasti telah ridho atas keputusan-keputusannya, termasuk keputusan yang berkaitan terhadap dirinya. Dan orang yang ridho atas keputusan Allah pasti bisa menerima diri sendiri. Jadi ada orang yang menyalahkan diri sendiri. Orang yang meridho kepada Allah tidak akan menyalahkan diri sendiri. Orang menyalahkan diri sendiri itu bisa menjadi sakit jiwa, ya. Karena dia akan menjadi hopeless, tidak punya harapan, dan itu kalau diteruskan bisa menjadi depresi. Nah, orang yang bersyukur itu bisa menerima keadaan apapun yang berkenaan dengan dirinya. Dengan demikian, dia tidak punya alasan untuk berkeluh kesah, dan dia merasakan ketentraman di hatinya. Nggak ada yang dikeluhkan. Ya seperti kalau misalnya badan kita ini sehat apa enggak, pertanyaannya ada nggak keluhan? Kalau nggak ada keluhan, berarti badan kita sehat. Jiwa kita, adakah keluhan? Kalau dia masih mengeluh tentang ini itu, berarti jiwanya tidak sehat. Nah, perumpamaan yang gampang yang lepas dari diri kita, mobil atau sepeda motor. Mobil kalau nggak ada keluhan, semuanya berfungsi dengan baik, akinya berfungsi dengan baik, pengapiannya berfungsi dengan baik, tidak ada keluhan, maka itu mobil atau sepeda motor sehat. Kalau diri kita ini nggak ada keluh kesah, itu berarti sehat. Kalau masih ada keluh kesah, berarti secara mental ada penyakitnya.
Tentu penyakit itu bisa mulai dari kecil sampai yang besar. Ya. Karena orang yang bersyukur ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya, maka dia menjadi kekasih Allah. Dia ridho, Allah ridho. Kekasih Allah pasti menikmati ketentraman hati, pasti. Dalam arti terbebas dari ketakutan dan kesedihan. Yang mengganggu ketentraman hati itu apa? Kalau ada unsur takut atau ada unsur sedih, itu mengganggu. Allah menjanjikan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah itu tidak perlu merasa takut dan tidak bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang bersyukur, kecenderungannya makin kuat imannya dan makin kuat takwanya. Yang keempat, kalau orang bersyukur, maka Allah akan menambahi kenikmatannya itu. Jadi makin seseorang bersyukur, Allah akan makin menambahi lagi. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah, ayat yang akan saya baca ini sangat populer dan orang kalau berbicara syukur pasti ayat ini dibaca. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika Allah memaklumkan, mengumandangkan, kalau kamu mau bersyukur, pasti aku tambah. Tapi kalau kamu mengingkari, tidak mau bersyukur, sungguh siksaanku sangat pedih. Nah, ayat ini sangat populer. Karena apa? Kebanyakan orang kan egois. Karena egois, dia mau berbuat sesuatu kalau menguntungkan diri. Dia mau bersyukur kalau menguntungkan diri. Ayat ini menjanjikan kalau kamu bersyukur, kamu akan mendapatkan tambahan. Nah, tambahan itu kan menguntungkan diri. Sebenarnya yang lebih unggul lagi target itu kan ridho Allah. Kalau mendapatkan ridho Allah, itu pasti akan mendapatkan tambahan. Tapi kalau kita itu mentargetkan ridho Allah, itu gambarannya abstrak. Kalau misalnya sekarang mendapatkan rezeki penghasilan yang besar, kemudian kalau bersyukur akan ditambahi berupa penghasilan yang konkret, yang materialis itu ya. Jadi ini populer karena apa? Ya karena kecenderungan kita yang egois tadi. Tapi saya mengajak, ayo target kita yang paling tinggi yaitu ridho Allah. Karena dia selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahi dia dengan berbagai kenikmatan dalam kehidupan. Nah, jadi saya ulang, poin kita adalah bahwa kalau orang bersyukur, maka Allah akan menambahi. Saya tunjukin logikanya. Orang yang bersyukur, dia pasti bisa menerima ketentuan Allah. Orang yang bisa menerima ketentuan Allah, dia tidak akan keluh kesah. Nah, orang yang tidak keluh kesah itu hatinya tentram. Orang yang tentram itu, ketentraman itu bisa menjadi bekal untuk kebaikan berikutnya. Ya. Dengan modal ketentraman hati, orang yang pandai bersyukur akan lebih bahagia. Kenapa? Dia akan kurang stres. Orang yang berkeluh kesah itu kan potensi untuk mendapatkan stres kan besar. Dan orang yang pandai bersyukur itu bahagia. Karena apa? Dia lebih puas menghadapi kehidupan ini. Jadi kehidupan ini menurut dia baik dan baik. Kamu udah pensiun, baik. Orang lain mungkin melihatnya dari segi materi. Kamu pensiun kan dulu penghasilanmu 10 juta, sekarang tinggal 2 juta, misalnya begitu. Enggak enak kok, aku dulu kan dengan dapat 10 juta, tapi kan aku harus kerja 8 jam sehari, belum macetnya perjalanan. Sekarang enak, aku bisa tinggal di rumah bersenang-senang dengan anak dan cucu. Wah, nikmat. Jadi
melihat dari satu sisi saja. Orang yang bertanya tadi hanya dari satu sisi penghasilan. Tapi orang ini yang menjalani enak kok, ketentraman hati. Nah, dengan demikian orang yang bersyukur itu akan menghadapi kehidupan ini dengan antusiasme yang tinggi. Karena nggak ada beban mental, dia melakukan apapun antusias tinggi. Dan dia optimis. Orang yang bekerja sambil ragu-ragu itu biasanya pesimis. Tapi kalau dia tuh riang, dia optimis. Kalau misalnya dagangan, gimana kalau nggak laku? Bisa diatur kok. Misalnya rumah makan, bisa diatur kok. Saya masak ketika ada order. Kalau nggak ada order, materi, bahan itu masuk kulkas. Jadi dengan begitu resiko busuk itu kecil sekali. Itu dia menghadapi enak saja. Ya. Terus orang karena dia bersyukur, dia tentram, dia lebih bertenaga. Kenapa lebih bertenaga? Energi yang masuk di badan kita melalui makanan dan minuman itu diubah oleh badan kita menjadi energi. Energi itu dibagi-bagi. Ada yang dipakai untuk mengganti sel-sel yang aus, seperti sel-sel kulit, untuk rambut dan sebagainya. Juga dipakai untuk gerakan kita, itu butuh energi. Terus juga yang orang seringkali lengah, tenaga itu juga dipakai untuk mengatasi stres. Padahal konsumsi energi oleh stres atau untuk mengatasi stres, bahasa Indonesia bahasa psikologinya coping with stress, mengatasi stres, itu bisa lebih banyak daripada energi yang dipakai untuk lain-lain. Belum energi untuk belajar dan sebagainya. Maka orang yang tidak stres itu mempunyai cadangan tenaga yang lebih banyak. Ada yang mengatakan tenaga untuk mengatasi stres itu bisa lebih dari 50% dari energi yang ada. Oleh karena itu orang yang stres itu biasanya lemah, lemes begitu. Dan orang yang bersyukur, hatinya tenang, tentram, dia akan lebih kreatif. Karena di pikirannya nggak ada beban. Karena nggak ada beban, maka dia lebih bisa memikirkan hal-hal baru. Ya. Kreativitas itu butuh ketenangan di otak kita. Di otak kita itu ada gelombang. Kalau orang yang sedih, maka itu terganggu amplitudo gelombang pikirannya itu besar. Tapi kalau orang yang tenang, amplitudonya tipis, kecil. Nah, oleh karena itu kalau amplitudonya itu kecil, misalnya orang suka menyebut beta, ya, gelombangnya itu di level beta, maka dia akan lebih mudah memanggil memori atau hal-hal yang disimpan di dalam memori, ditargetkan kembali untuk mengembangkan kreativitas. Orang yang stres itu memorinya seolah-olah terhambat sehingga sulit merecall, ya, sulit memanggil kembali apa-apa yang tersimpan di dalam memori. Terus orang yang tentram hatinya juga lebih tabah menghadapi masalah. Ada masalah dia tenang aja, dia nggak grogi, karena dia bisa memfungsikan pikirannya secara penuh. Dan orang yang tidak stres, orang yang tentram hatinya, itu kalau tahu sakit, dia mudah cepat sembuh. Karena itu tadi, salah satu sebagian dari energi yang kita miliki yang masuk dari luar, itu ada yang dipakai untuk memproduksi zat imun. Kalau orang itu stres,
energinya banyak dialirkan ke stres, maka energi yang tersisa untuk memproduksi zat imun menjadi kurang. Karena kurang, maka dia menjadi rawan terhadap penyakit, dan kalau dia sakit, sembuhnya sulit. Nah, jadi kalau orang yang tentram, produksi zat imunnya makin banyak, maka dia lebih kebal terhadap penyakit. Ya, makanya kalau ada wabah seperti ini, yang penting jangan stres, ditakut-takutin, oh nanti mati kamu, nggak usah takut, nggak usah takut. Kalau takut nanti malah justru rawan terhadap penyakit itu. Karena kalau kita takut, produksi zat imun kurang. Jadi tenangkan jiwa kita. Nah, cara yang strategis adalah kita tingkatkan bersyukur. Ada keuntungan lagi orang yang pandai bersyukur dan jiwanya tenang. Dia akan lebih mudah bergaul dengan masyarakat. Karena sikapnya yang optimis, yang riang dan sebagainya, itu disenangi orang. Kalau orang misalnya bergaul, kalau ketemu orang kemudian curhat, wah, aku sendiri punya beban mental, kamu tambahin lagi, mikirin itu, nggak suka. Jadi kalau kita curhat itu jangan kita harap orang itu suka mendengarkan, sebel itu, karena beban mentalnya ditambahin. Nah, jadi orang yang tentram itu lebih mudah bergaul dengan masyarakat, dan dengan demikian dia juga kemungkinan kena stres itu kecil, dan kecil juga kemungkinannya kena depresi. Keuntungan yang kelima, karena orang yang pandai bersyukur selalu merasa tentram di hati dan bisa menghadapi kehidupan dengan rasa optimis, mereka akan memiliki perasaan yang sangat sensitif terhadap arti positif. Karena tentram, maka begitu ada kenikmatan sedikit aja, dia sadar, ini kan kenikmatan. Mereka mudah menangkap kejadian-kejadian di dunia ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa menambah kenikmatan dalam hidupnya. Jadi hal-hal yang kecil saja itu dia dia bisa menikmati. Jadi, mereka menjadi sensitif menangkap tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah misalnya menyebutkan, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih. Apakah kamu tidak tahu bahwa kapal yang berjalan di laut itu bisa berjalan karena kenikmatan dari Allah untuk kamu, supaya kamu mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu kita naik kapal, Masya Allah, kapal yang saya tunggangi ini, yang saya tumpangi ini dibuat dari baja. Baja itu berat jenisnya lebih berat dibanding dengan air. Tapi kok bisa mengapung ya? Terus, kok bisa mengapung kenapa? Oh, karena Allah menciptakan udara, gas yang lebih ringan. Kalau baja ini dibikin plat, kemudian dibikin cekungan yang di situ ada udaranya, maka dia akan terapung meskipun besi itu berat. Bukan hanya besinya itu berat, ditumpangi berpuluh-puluh bis dan truk, dia masih tetap bisa terapung. Masya Allah, ini kenikmatan dari Allah. Terus bisa berjalan. Kalau yang besar begitu biasanya pakai mesin. Kita lihat perahu-perahu yang kecil. Kadang-kadang orangnya santai, hanya megangi layar begitu. Kok bisa jalan? Oh, Allah menggerakkan angin. Yang angin itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong perahu sehingga orangnya tidak usah capek-capek. Orang itu ke tengah, dia tidak usah sibuk dengan menjalankan perahu, dia cukup sibuk dengan mengambil ikan dengan jaring atau dengan apa begitu. Masya Allah, itu kebesaran dari Allah. Nah, itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang bersabar dan bersyukur. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur.
Sungguh dalam hal-hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh setiap orang yang sabar dan mau berterima kasih. Nah, ini juga merupakan kenikmatan bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kemampuan menangkap tanda-tanda kebesaran Allah itu akan membantu memperkuat keimanan. Jadi dengan kita tentram, kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan kita membaca itu, iman kita bertambah. Padahal makin bertambah kuatnya iman seseorang, akan makin bertambah pula ketentraman dalam hidup. Jadi ada hubungan positif secara timbal balik. Kalau orang bilang spiraling, berspiral. Jadi kalau orang itu makin beriman, dia makin tentram. Dengan ketentraman, imannya tambah kuat. Dengan iman tambah kuat, dia tambah tentram. Jadi orang kalau makin kuat imannya, makin lama makin tentram. Dengan ketentraman itu dia tambah kuat imannya. Ada timbal balik yang menjadi spiral, ya, spiraling. Dan bertambahnya keimanan akan menambah ketentraman. Dan yang bisa memberikan ketentraman hanya Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman di hati orang-orang yang beriman. Untuk apa Allah menurunkan ketentraman? Supaya imannya bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Nah, bahasanya di sini liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Masih ada lagi kenikmatan yang insentif atau keuntungan yang bisa kita peroleh dari syukur. Karena orang pandai bersyukur itu selalu ridha kepada Allah, maka Allah juga ridha kepadanya dan akan memberi hadiah yang sangat besar di alam akhirat. Jadi karena dia ridha kepada Allah, Allah memberi hadiah dia, yaitu Allah akan mengizinkan dia masuk ke dalam surga bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain. Ini dari keimanan dan ketentramannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mohon maaf. Ustaz, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wa jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu dalam keadaan ridha, mardiyah, dan kamu diridhoi. Kamu ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, silahkan bergabung dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke surgaku. Ya, jadi ujung-ujungnya surga juga. Di surga yang memang sudah nyaman dengan fasilitas yang serba lengkap, para penghuninya akan memperoleh tambahan berbagai kenikmatan. Antara lain apa? Dikumpulkannya semua anggota keluarga besar di satu tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh salah satu dari anggota yang paling bertakwa. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang yang beriman dan diikuti keimanannya itu oleh anak cucu mereka, maka mereka akan kami kumpulkan bersama-sama dengan anak cucu itu. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sama sekali amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu terikat pada perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita bisa mau mendidik anak dan cucu kita sehingga mereka menjadi soleh, bahkan lebih soleh dari kita, nanti di surga akan dikumpulkan, tidak ada yang dikurangi. Berarti apa? Yang atas itu menarik yang ada di bawah. Jadi bukan subsidi silang, tapi semuanya keangkat. Itu insentif. Karena apa? Kalau kita punya anak 5, kemudian kita masuk surga, kita cek mana anak kita, semuanya lengkap. Itu artinya tenang. Tapi kalau yang satu kemana nih? Jangan masuk neraka, itu masih membebani. Maka dikumpulkannya keluarga besar di satu tempat di surga itu insentif.
insentif tambahan bagi penghuni surga, yaitu mereka dikumpulkan. Ada lagi insentif. Orang yang ada di surga itu nggak punya rasa dendam, hilang rasa dendam, rasa dengki nggak ada, rasa benci, iri hati, dan perasaan-perasaan negatif lainnya nggak ada. Perasaan dengki itu ganjal di hati. Jadi itu di surga nggak ada, itu nggak berlaku. Mereka pun tidak akan pernah merasakan kecapean. Dengan demikian mereka tidak merasakan beban mental ataupun beban fisik. Ayat-ayatnya banyak di Al-Quran, antara lain wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami tanggalkan di hati mereka itu rasa-rasa dendam dan perasaan-perasaan negatif. Mereka bersama-sama menjadi saudara. Ala sururim mutaqabili. Mereka kalau mereka ingin istirahat, mereka istirahat di kasur yang empuk dan saling berhadapan untuk ngobrol. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak tertimpa rasa capek dan mereka juga tidak akan keluar dari situ. Mereka juga tidak pernah lapar. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Di surga kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan pernah telanjang. Nggak usah beli, tapi selalu ada pakaian. Dan sesungguhnya kamu di sana wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kamu tidak akan pernah merasa haus, dahaga, dan tidak pernah pula tertimpa panas matahari. Ada matahari enggak? Ada matahari, tapi tidak menyengat kita. Karena apa? Pohon-pohonnya tuh rindang, sehingga tidak ada sinar matahari yang menembus menimpa kita. Kalaupun tidak ada pohon, maka terhalang oleh awan. Ya. Seperti di dunia saja sudah ada contoh Rasulullah SAW mulai dari kecil, kalau dia bepergian, entah diajak oleh siapa, pasti dia tidak pernah kena terik matahari karena dia kemanapun dia pergi itu diikuti oleh awan yang memayunginya. Juga penghuni surga tidak akan pernah merasakan kedinginan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari atau tidak kena sengatan matahari dan juga tidak terlalu dingin. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat atas mereka. Wadhullilat qutufuha tadlila, dan buahnya dimudahkan oleh Allah untuk memetiknya karena rendah-rendah. Jadi nggak perlu pakai tongkat. Begitu nyaman tinggal di surga, maka selayaknya kita berusaha memperoleh izin dari Allah untuk menjadi penghuni surga. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita setiap hari dan bahkan setiap saat. Kenikmatan yang paling besar adalah hidayah, petunjuk dari Allah sehingga kita mau beriman, mau menjalani Islam, bahkan mau berusaha meningkatkan iman kita dengan mengaji, mempelajari Al-Quran. Kita mengaji seperti ini, yang kita baca Al-Quran, firman Allah. Ini makin hari mudah-mudahan memperkuat iman kita dan juga bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan makanya cara yang paling gampang adalah udahlah kita taat kepada Allah agar Allah ridho kepada kita. Kalau kita taat artinya kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Baik, demikian apa yang saya ingin sampaikan pagi ini. Ringkasnya, syukur memberi keuntungan kepada kita sendiri, bukan kepada Allah. Keuntungan bersyukur antara lain yang paling besar adalah ridha Allah, terbebasnya dari neraka, dan kita peroleh ketentraman, mendapatkan tambahan karunia, lebih sensitif terhadap ayat-ayat Allah, dan mendapatkan izin tinggal di surga. Dan keluarga besar akan dikumpulkan menjadi satu di surga. Penghuni surga terbebas dari dendam, dari kelelahan, lapar,
dahaga, terik matahari, dan kedinginan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.